Saya belum paham yang tadi Pak Ustadz bilang apa wasaah apa wasi. Oh, lo jangan nyampur. Agama lo beda lo. Wasaah sambil bercanda apa tadi gitu. Pak Ustadz lupa ya, nanti saya jelasin lagi. Apa tadi? Wasaah kalau nggak salah. Nggak tahu, tak ujang adanya kali. Iya Pak Ustadz. Ya itu. Wasilah. Bukan. Wasaah apa wasiah? Tentu baik tentu buruk. Wasalah mah habis dong. Hah? Sa'ah wa sa'ah. Nah, itu Pak Ustadz. Sa'ah. Jadi ketika itu ucapan hadis Nabi. Ada seorang sahabat, dia datang menemui Nabi. Kenapa ketika kami duduk bersamamu ya Rasulullah di dalam Masjid Nabawi, di majelis ilmu, kami merasa dekat dengan Allah. Kami merasa takut kepada Allah. Tapi ketika kami pulang ke rumah, ketemu dengan anak istri bersenda gurau, kok rasanya beda. Lalu apa kata Nabi? Sa'ah wa sa'ah. Hidup ini ada masanya serius, ada masanya bercanda, ada masanya begini. Lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaikah. Seandainya kamu seperti itu terus, seperti saat berada denganku di hadapanku di masjid, tidak berubah-berubah, turun malaikat bersalaman dengan kamu, kata Nabi SAW. Jadi sahabat itu pun mengalami seperti yang kita alami dan kekhawatiran seperti kekhawatiran kita. Ketika kita duduk dengan Habib, dengan Ustadz di masjid, dengan Kiai, dengan Tuan Guru, terasa begitu full iman. Tapi begitu pulang ke rumah, kok begitu ya? Rasa yang kita rasakan sekarang dirasakan juga sahabat Nabi dulu, dan mereka tanya, kata Nabi nggak salah. Karena hidup ini ada sa'ah wa sa'ah. Sa'ah artinya bahasa Indonesianya saat. Semua ada saatnya, semua ada masanya. Selama tidak kita katakan, kamu kok mabuk kemarin? Semua ada saatnya. Ada saatnya mabuk, ada saatnya. Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Paham ya? Enggak, ya, paham dong. Mungkin dari sini ada. Tapi satu lagi pertanyaan, saya mau nanya, Pak Ustadz, ini masalah saya pribadi. Jadi saya ya ada masukan juga ketika hukum riba. Mobil itu ya, itu umum ya kan. Jadi mobil kita jual, kemudian kita coba berusaha cash. Saya untuk menghilangi kredit. Nah saya mau tanya, ini juga amanat dari keluarga saya, dipastikan lagi. Boleh nggak, Kiai, kita kredit mobil? Padahal ini menjadi hal penting bagi saya untuk mobilisasi kemana gitu. Saya punya anak kan baru kelar UIN. Jadi ini saya lagi diceramai gitu. Papa sudah lah Pak, jual Pak. Kita nggak usah dibeli, lillahi ta'ala aja. Ya saya bilang ini lillahi ta'ala, agak-agak susah nak, dia bilang gitu. Tapi ini real, saya jual, saya mencoba untuk beli cash, nungguin cash lama. Jadi jangan suka buka aib orang, Mbak. Ya udah, tadi ini dulu belum kelar. Jadi boleh nggak saya riba, Oke. Sorry, boleh nggak kredit mobil itu? Alhamdulillah CRP jadi baru gue. Buka Google, ada tulisan saya di situ. Nanti Bapak, Ibu, Abang, Mas share ke teman-teman. Buka Google, tulis di situ Somat Morocco, SOMADMOROCCO, Somat Morocco, SOMADMOROCCO, Somat Morocco, spasi kredit, sudah, enter.
Somad Maroko pasti kredit, tulisan yang paling atas kredit, ada tanda tanya, aska. Di situ jawaban. Saya sudah tulis tentang masalah kredit ini. Di situ. Bisa dibaca. Bisa bahasa Arab, Ustaz. Ada terjemah Mas Komeng, terjemah di bawah, terjemah di bawahnya, terjemah di bawah. Majma' Al-Fiqih Islami membolehkan jual beli dengan tempo. Membolehkan jual beli dengan tempo, jangka waktu garis miring kredit pada konferensi ke-6 yang dilaksanakan di Jeddah pada tahun 1990 dalam keputusan tersebut. Jadi jual beli dengan tempo kredit itu boleh. Bawah, ini penjelasannya. Yang bawah langsung bahasa ke jawaban. Jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya, boleh jika waktu dan tambahannya diketahui. Dibayar dalam waktu 2 tahun. Dibayar dalam harga 200 juta, dicicil 1 bulan 15 juta, misal 10 juta, 12 juta. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan, karena penjual dan pembeli sama-sama mendapat manfaat. Penjual mendapat manfaat tambahan harga dan pembeli mendapat manfaat tempo jangka waktu. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Apakah di zaman Nabi ada kredit? Ada. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahwa barirah itu manusia. Waktu itu masih boleh jual manusia, hamba sahaya. Bahwa barirah dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Ini menunjukkan bolehnya jual beli kredit. Kesimpulannya, uang dengan barang boleh, tapi uang dengan uang riba. Prof, saya pinjam uang 200 juta, nanti saya bayar 220, haram, riba. Tapi ketika saya beli mobil, Prof, saya cicil tiap bulan, maka lunas dalam waktu 1 tahun, itu tidak riba, karena akadnya uang dengan barang. Yang jadi masalah ketika kita pergi ke dealer untuk beli mobil, kita katakan kita tidak punya uang cash, dia tidak mau langsung transaksi dengan dia, tapi dia akan libatkan pihak ketiga, penyedia keuangan. Pada akhirnya transaksi kita adalah uang dengan uang, uang dengan uang, bukan uang dengan barang. Lalu apa solusinya? Pergi ke bank syariah. Kenapa di bank syariah uang dengan barang? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bank syariah, saya mau beli mobil, terus mau pinjam uang. Kata bank syariah, kami tidak melayani peminjaman uang dengan uang, karena uang dengan uang berbunga haram. Bapak sebetulnya mau beli apa? Mau beli mobil. Kata orang bank syariah, mobilnya kami beli. Bank syariah membeli mobil. Setelah itu bank syariah menjual mobil itu ke kita, maka akadnya kredit sama seperti barirah dibeli pada zaman Nabi, kredit 9 tahun. Jadi akadnya adalah uang dengan barang. Begitu. Allahu a'lam. Ya alhamdulillah. Beli lagi, saya lebih kembali lagi pakai syariah. Selanjutnya siapa yang mau bertanya? Silakan umum sekarang. Bang Dery mau nanya? Oh, yang ibu-ibu aja, ibu-ibu. Pak. Jadi Ustadz, mohon maaf Ustadz, tadi di garis bawahin lagi. Jadi artinya leasingnya yang nggak boleh ya Ustadz. Misalnya kita beli kepada dealer mobil, kita bercicil kepada yang punya dealernya boleh. Tapi kalau kita minta dari kayak sekarang banyak perusahaan-perusahaan leasing, itu yang tidak boleh. Maksudnya itu Ustadz. Ketika saya mau beli mobil, saya tidak punya uang cash, Iya. maka kata si
dealer, Ya. kami akan arahkan Bapak ke penyedia keuangan. Ya. Maka sebenarnya saat itu saya membeli mobil itu cash sebenarnya. Karena dealer tidak mau dia barang ini tidak cash. Jadi kemudian yang saya cicil setiap bulan itu adalah bukan mobilnya tapi uangnya. Maka saya terjebak pada Riba. rentenir, riba, bahasa kerennya leasing segala macam. Inilah yang menyebabkan haramnya karena transaksinya adalah uang dengan uang. Lalu solusinya mana Ustadz? Bank syariah. Iya. Karena di bank syariah itu disitulah letak. Jadi orang yang tidak mengerti dia katakan sama aja bank syariah dengan konvensional, bedanya pegawainya pakai jilbab, masuknya assalamualaikum. Enggak. Perbedaan dalam jual beli dalam Islam itu adalah pada akadnya. Maka bank syariah membeli mobil itu milik bank syariah, maka saya membeli mobil itu secara cicil, akadnya adalah uang dengan barang. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, kalau beli emas secara online itu gimana Ustaz? Sebagian ulama mengatakan membeli emas secara online tidak langsung dan dicicil riba. Mengapa mereka mengatakan riba? Karena transaksi itu uang dengan uang. Oh, ini enggak uang dengan uang Ustadz. Ini Ustadz uang rupiah. Lalu kemudian yang jual ini kan emas. Di zaman Nabi enggak ada uang kertas. Di zaman Nabi hanya ada dua uang. Yang pertama dinar, uang emas. Yang kedua dirham, uang perak. Maka ketika saya beli emas tidak cash, maka sesungguhnya akadnya adalah uang dengan uang rupiah dengan uang emas. Itulah orang yang mengatakan nggak boleh beli emas kalau nggak cash karena transaksinya uang dengan uang. Tapi pendapat kedua mengatakan boleh beli emas kredit tidak cash. Kenapa? Karena zaman sekarang emas sebagai komoditi, emas sebagai barang, emas bukan sebagai uang. Dan fatwa Majelis Ulama, fatwa Ormas Islam kontemporer mengatakan boleh beli emas tidak cash karena emas zaman sekarang bukan uang. Emas sekarang adalah barang. Jadi sama dengan kalau saya beli mobil boleh kredit, maka beli gelang juga boleh karena bukan uang dengan uang. Di situ letak sebab boleh tidak bolehnya. Wallahu a'lam. Yang sudah banyak-banyak taubat nasuha, sholat sunat, istighfar. Kalau sedang dalam proses bisa dibom, ada aset yang bisa dijual untuk ngebom supaya selesai, juallah. Tapi kalau ini aset pokok tidak boleh jual rumah karena rumah pokok, sama seperti makan. Ini kalau saya jual aset ini saya bom meledak semua Ustaz. Ini Hiroshima Nagasaki hancur semua. Maka nggak boleh. Azam tekad dalam hati, saya mencari nafkah, saya lunasi sampai habis, nanti setelah ini saya tobat berhenti. Tapi kalau bisa jual satu petak ini lalu ditutup ini, lakukanlah untuk melepaskan diri dari riba. Karena riba itu 5 ancamannya. Yang pertama, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba nanti bangun bangkit dari kubur ketika di padang mahsyar seperti orang kerasukan setan. Yang kedua, ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aulabih. Setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, maka tempatnya api neraka jahanam. Yang ketiga, orang kalau dia makan haram, maka doanya tidak dikabulkan Allah. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghuziya bil haram, dia diberi makanan haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Yang ketiga, yang keempat, nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun, penipu, pembohong, pelaku dosa.
Padahal yang berdosa itu tangan, yang berdosa itu mulut. Kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena ternyata ada otak bagian depan yang selalu kita usap ketika sedang wudu. Disitulah pemikir. Otak ini berpikir ketika dia dapat semprotan darah. Darah itu menyembur dari jantung. Darah itu dari makanan. Sepiring makanan riba berubah menjadi setetes darah, disemburkan oleh jantung naik ke otak, isi otak haram, maka bawaannya mau haram saja. Gara-gara riba. Heran saya ini Pak Ustadz, kenapa pikiran saya ini mau haram saja? Sebabnya gara-gara makan riba. Yang terakhir, yang kelima adalah tidak ada keberkahan. Hidup ini yang kita cari berkahnya. Makanya ketika anak lahir yang didoakan berkah. Barakallahu laka fil mauhub. Ketika orang menikah yang didoakan berkah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Ketika ketemu yang didoakan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika makan yang diminta berkah. Allahumma barik lana. Wallahu a'lam.